mulai usia berapa sih dok? Apakah usia masih SMP kayak saya? Aduh bohong banget. SMA seperti saya loh. Bohong banget ya. Oke, Iva suaranya putus-putus. Halo, bisa diulang? Dok, pertanyaannya ya dok ya, sebenarnya usianya mulai kapan kita boleh menggunakan anti aging? Silakan. Nah ini pertanyaannya menarik banget. Jadi kalau misalnya untuk penggunaan anti aging yang tepat ya, jadi sebagaimana kita tahu teman-teman ya, ini dokter ceritain dulu, kita itu di saat umur 25 tahun itu sudah terjadi penurunan kolagen pastinya ya, dan setiap tahunnya berkurang kurang lebih 1%. Apalagi terutama untuk orang-orang wanita-wanita cantik di kota besar ini ya, makan sayurnya susah, terus sering terpapar sinar matahari ya kan, terus sering terjadi foto aging, misalnya sering terpapar sinar UV ya, sinar seperti ini nih, apa namanya, sering selfie di sinar yang besar ya, itu kan bener-bener pagi siang sore malam, apalagi misalnya untuk pekerjaan tertentu itu bisa bikin foto aging ya. Kalau bisa artis pastilah ya, karena kan memang mereka terpapar oleh sinar yang itunya kekuatannya besar gitu. Nah itu mempengaruhi juga foto aging itu. Jadi sebaiknya kapan sih? Nah perlu diketahui juga yang paling sering cepat terjadi untuk aging itu adalah jenis kulit yang terutama kering teman-teman ya. Jadi kalau untuk kulit berminyak jangan khawatir, kulit berminyak itu memang ditakdirkan adalah untuk awet muda terus, tapi walaupun memang cepat kotor, cepat jerawatan, tapi untuk kulit kering itu paling sering terjadi paling cepat untuk tanda-tanda penuaan. Biasanya umur 27, 28 tuh udah mulai kelihatan tuh di ujung-ujung mata ya, keriput-keriput halus ya, terutama di bani lain sini. Jadi kalau senyum tuh ada garis-garis di sini. Terus atau misalnya di kening kalau sering mengernyitkan gitu, atau misalnya terlalu karena dipicu oleh memang yang kulit yang terlalu kering juga pastinya ya. Dan terus malas pakai sunblock, malas makan sayur, dan malas perawatan. Nah, alhasil di saat awal umur 30 itu yang awalnya nggak kelihatan itu semakin nyata. Nah, that's why kalau ditanya penggunaan secara pastinya itu mungkin di akhir-akhir umur 20-an, 29 atau 30 awal, nah itu boleh dikenalkan dengan produk anti-aging. Walaupun misalnya nggak perlu semua, tapi misal dengan bahan-bahan yang seperti centella asiatica atau niacinamide yang untuk menjaga kelembaban gitu kan, nah itu, atau retinol dalam jumlah kadar yang kecil, nah itu penting banget sih. Jadi memang untuk mencegah penuaan sedari dini seperti itu. Oke, berarti syukurlah yang punya kulit berminyak ya dok ya. Iya, kulit berminyak itu antara blessing sama kutukan kalau kata pasienku ya. Di satu sisi awet muda, tapi di satu sisi memang pada saat umurnya itu aduh jerawatan tumbuh sini gitu kan, di atasin sini masih penuh gitu. Tapi kalau untuk jenis kulit berminyak memang ya karena dengan struggle-nya yang panjang itu mungkin Tuhan kasih dia lebih awet muda ya, umur 40 50 tetap jarang kerutan, karena memang produksi oily-nya itu dan kelembabannya memang lebih tinggi dibandingkan jenis kulit kering ataupun sensitif seperti itu. Kayak dokter nih kan kulitnya jenisnya kering, itu bener-bener di saat akhir umur 20 harusnya itu udah kenal anti aging gitu, tapi sayangnya zaman dulu kan belum ada ya begitu-gitu ya, jadi mungkin kenalnya juga lebih telat, mungkin di atas 32-an itu baru kenal anti aging, karena produknya juga udah mulai banyak. Nah baru cepet-cepet deh buru-buru. Nah makanya untuk teman-teman yang belum tahu ilmunya dan sekarang udah nonton live kita nih, kita berdua nih, nah ini mesti prepare. Oh iya ya, aku udah semua kulitku kering, mulai malas pakai sunblock, malas pakai perawatan ya kan, aduh belum lagi stres, terpapar segala macam radikal bebas. Nah itu penting banget teman-teman dijaga ya, biar benar-benar tidak terjadi tanda-tanda penuaan sedari dini seperti itu. Ya, oke, thank you dok. Nah, tadi udah ya, berarti jawabannya adalah di umur 29 sudah mulai boleh diperkenalkan nih produk-produk. Ya, boleh. Dok, kayaknya pertanyaan besar juga. Apakah anti aging itu hanya digunakan untuk perempuan atau laki-laki juga boleh menggunakannya dok? Boleh, apapun ya, perempuan, laki-laki, separuh-separuh juga boleh ya. Pokoknya ini jadi jenis kelamin apapun ya itu mulai sebaiknya sih lebih caring terhadap kulit mereka, apapun jenis kelamin mereka seperti itu sih. Jadi laki-laki juga tidak kalah penting ya, karena laki-laki juga cepat juga loh terjadi penuaan. Kadang-kadang laki-laki tuh aku perhatiin umur 35 ya udah tuh kerutannya udah penuh, terus kadang-kadang rambutnya udah ada yang putih gitu. Jadi kalau ditanya udah rambut putih dan berkerut itu umurnya berapa? Kamu umurnya berapa sih? Masih 37, 36. Wah, tua banget. Aku pikir 40-an sekian gitu. Nah, itu banyak banget yang seperti itu. Jadi anak-anak sekarang terutama penuaan dininya
agingnya udah terjadi sedari dini, memang lebih cepat dibandingkan orang-orang zaman dulu ya. Mungkin ya karena tinggal di kota besar, sedentary life gitu, makannya juga nggak bener, seperti itu sih. Buat kaum pria-pria mau tetap sehat, tetap glowing, tetap fresh wajahnya, boleh banget menggunakan produk anti aging biar nanti kayak umur 30 masih dianggap 20-an ya, Dok ya. Jangan sampai Ya, mau banget ya, ABG terus ya, selamanya ABG ya. Nah, pertanyaan nih, Dok, sebelum kita jawabin udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih, padahal Iya, kita banyak banget nih. doang. Halo Devin, nah ini saya pernah konsul sama dokter. Halo Devin. Oh, pasiennya, Dok. Iya nih banyak nih pasienku nih. Mungkin sore-sore ya, masih belum terlalu ini. Banyak. Nah, Dok, tadi kriterianya kan udah ada nih tanda-tanda kalau kita nanti kalau nggak pakai anti aging. Nah, berarti dampak buruknya nih, Dok, kalau misalnya nih ada yang bebal banget yang kayak nggak usah lah, ngapain sih pakainya, ntar aja emang kalau udah 50-an baru kita pakai produk anti aging. Nah, dampaknya itu paling fatal apa, Dok? Mulai dari yang ringan, sedang, sampai yang efek terberatnya gimana? Kalau nggak Nah, menggunakan. sebenarnya kalau telat sih sebenarnya gini, mungkin hasilnya tidak semaksimal orang yang melakukan perawatan sedari dini. Itu aja sih. Jadi misalnya dia datang dengan keadaan yang penuh melasma atau penuh kerutan, itu agak lebih repot memperbaikinya dibanding orang yang memang sedari awal dia sudah caring sama perawatan kulit mereka. Itu aja sih, agak lebih repot dan lebih panjang aja gitu. Maksudnya episode untuk dia treatment tuh lebih panjang gitu. Dan harus tahan lebih ini sih, lebih banyak gitu. Misalnya datang, aduh kamu problemnya ini, oh banyak juga ya dok gitu, dibanding dengan yang awal-awal nggak bermasalah sama sekali, hanya untuk menjaga. Banyak sih pasienku juga gitu yang awal-awal datang umur 36 dia udah full keriput, terus melasmanya banyak, flek hitamnya banyak, kulitnya kering, kusam segala macam. Wah, perbaikinnya juga bingung dari mana ya akhirnya ya. Jadi mesti satu-satu di breakdownnya, dan mesti apa ya, mesti panjang, lebih panjang dibandingkan orang yang memang sudah dari awal udah aware sama perawatan kecantikan mereka, seperti itu. Tuh, jangan nanti kalau perawatannya lebih panjang, biaya yang dikeluarkan juga lebih. Nah, itu cost-nya juga lebih gede dibandingkan untuk orang yang udah biasa merawat kecantikan. Karena sebenarnya kecantikan itu nggak perlu mahal sih. Sebenarnya yang dimahal adalah konsistensinya, itu mahal banget. Karena kan memang diperlukan disiplin ya. Mesti malam-malam orang pada ngantuk-ngantuk masih bersihin muka ya. Pagi-pagi orang lagi pada sibuk segala macam, kita udah berapa step perawatan gitu. Jadi itu kan sebenarnya komitmennya yang lebih mahal dibandingkan uang yang harus dikeluarkan kalau udah terjadi kerusakan. Itu sih. Coba Q&A dulu ya dok ya. Waduh, udah banyak banget nih teman-teman. Thank you udah tulis pertanyaannya. Aduh, rame banget nih. Kita coba dari atas dulu deh ya dok ya. Kasihan yang di atas belum kita jawab pertanyaannya. Nah, ini dari sebentar. Oke. Dari kita terputus dengan dokter Ika. Sebentar ya. Coba diundang lagi. Kita undang dokter Ika kembali, teman-teman. Tunggu bentar ya. Kayaknya jaringan dokter Ika, nih dokter Ika udah accept. Dokter Ika, ayo tersambung. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Kita masih mencoba menghubungkan sama dokter Ika. Ditahan dulu yang udah nggak sabar mau nanya nih. Masih mencoba. Dokter mungkin boleh join lagi. Dokter udah request to join, ini sudah saya coba accept ini dok. Sebentar ya teman-teman ya. Sepertinya koneksi. Oh, ini dokter Ika Ayu is unable to join. Oke, dokter mungkin boleh dicoba lagi dok. Invite-nya. Sabar ya teman-teman, sabar ya. Nanti pertanyaannya akan kita jawab. Halo, ya ampun, sorry ya. Ini kayak lalu lintas padat deh. Aku mau lihat pertanyaannya ke atas, klik malah keluar. Ya ampun. Gak apa-apa. Kayaknya jangan disentuh-sentuh deh ini, kayaknya. Jangan disentuh-sentuh deh ini. Dok, kayak perasaan Info, perempuan.
Iya, Ivo aja deh yang pencet deh. Ini aku ke atasin, keluar malahan. Ya, ini dari ada Tora Kuntoro 01. Dok, jika kita menggunakan anti aging di saat umur 30-an itu udah terlambat atau enggak ya? Penuaan itu ada berapa fase sih, Dok? Dan kalau mau terlihat awet muda, apa saja sih yang harus kita lakukan? Wah, ini cita-cita saya sih, Dok, bikin awet muda. Silakan, Dokter Rika. Nah, kalau misalnya menggunakan anti aging di saat umur 30-an, belum sih, belum terlambat. Kalau masih 30, 31 itu mah belum, istilahnya baru permulaan juga sih. Jadi nggak apa-apa diri tekunin aja terus gitu kan. Nah, terus kalau apa tadi pertanyaannya atau enggak? Kalau Panuan penuaan itu berapa fase sih? Panuan itu sebenarnya nggak berfase-fase gimana sih. Jadi memang kalau misalnya untuk step awal biasanya untuk di awal-awal early 30 ya biasanya ya. Nah, itu biasanya kita lihat di sudut-sudut mata ya. Apalagi misalnya dia di umur 20-an tidak terlalu rajin perawatannya. Nah, itu makin lebih terlihat lagi sih semakin kalau misalnya dia mengernyitkan dahi, nah terutama daerah dahi itu paling sering dan daerah mata ya. Nah, itu sih. Jadi itu yang paling sering terjadi di awal-awal gitu. Nah, turun berikutnya ya, jadi misalnya dia lebih nggak caring sama yang bagian ke atas, di upper bagian lowernya tuh, jadi upper dan lower. Nah, biasanya kalau udah umur 36 ke atas itu lebih kena ke arah lower ya, jadi garis senyum, double chin, terus juga kerutan di marionette sini gitu. Tapi kalau untuk awal-awal early early apa namanya early aging itu ya daerah ujung mata sih, biasanya diawali di ujung mata juga. Apalagi anak-anak sekarang kan, kita kan handphone tuh ada sinar birunya juga loh yang bikin aging kita gitu. Dan itu aging itu sinar birunya itu berkurang 1% setiap tahunnya, membuat kolagen berkurang 1% setiap tahunnya. Jangan salah ya, jadi kita bikin konten, kita WA, kita segala macam itu kan bergaul dengan sinar biru ya. Terus kalau misalnya lampu kamar kita, makanya disarankan kalau kamar itu jangan terang-terang banget ya, lampunya yang hangat-hangat, warm aja, jangan yang kencang, jangan yang terlalu terang, karena ya itu juga UV juga ya, itu juga mempengaruhi sih gitu tanpa kita sadari ya, hal kecil itu pun. Nah, kalau zaman dulu kan nggak ada gadget, nggak ada lampu yang UV-UV-an ya, nah itu mungkin beda sama anak sekarang ya. Anak sekarang kemana-mana kayaknya bawanya ring light langsung ya. Nah, itu yang bikin cepat foto-foto aging di awal, seperti itu sih. Jadi kalau umur 30 sih belum belum terlalu telat lah gitu. Justru harus lebih aware di awal umur 30 itu gitu. rahasia awet muda ini nanti terakhir aja deh, Dok, ya kita bahas karena ini semua orang inginkan ya, Dok, ya, terlihat awet muda. Kita lanjut ke pertanyaannya. Ini dari ada Aulia Tania 22. Oke. Pertanyaannya adalah, Dok, apakah penuaan dini sering diikuti dengan flek hitam? Lalu bisakah ditangani dua permasalahan itu sekaligus, Dok? Nah, ini pertanyaan bagus, Dok. Flek hitam itu termasuk nggak? Pastinya ciri-ciri terjadinya penurunan kolagen atau penuaan dini juga itu ditandai dengan namanya flek-flek hitam ya. Terutama kalau paling berasa sih di atas umur 40, di saat penurunan hormon estrogen berkurang, itu muncullah flek-flek hitam, melasma yang tidak diinginkan. Aduh, aku nggak pernah nih kayak gini di umur 20-an. Di awal umur 40 udah mulai kelihatan. Nah, itu salah satunya ditandai oleh flek-flek hitam, melasma, yang karena memang karena terjadi hormon yang berkurang. Nah, itu salah satunya. Itu kan karena faktor hormonal ya. Terus flek hitam kalau misalnya karena terjadi photo aging atau misalnya sering terpapar sinar matahari tanpa sering pakai sunblock, nah itu juga bisa menyebabkan struktur DNA yang ada di kulit kita itu menjadi rusak atau berkurang elastisitasnya, yaitu karena sering terpapar juga. Jadi memang penuaan dini memang kadang-kadang memang bisa sering dibarengin oleh flek-flek hitam juga, yaitu salah satunya ya karena bisa photo aging, karena terjadinya penurunan hormon estrogen itu juga bisa seperti itu. Jadi memang biasanya memang flek-flek hitam dulu sih tanpa kita sadarin ya. Jadi awal-awal keriputnya tuh tanpa, aduh kok di sini ya, terus di sini terus jadi nggak kenceng, terus kok flek-flek makin banyak ya. Terus mungkin jerawat tidak terlalu jadi masalah lagi untuk awal 30 gitu kan. Biasanya umur 20-an itu yang masih struggle dengan jerawat. Tapi di 30-an tuh dramanya udah beda lagi. Drama kehidupannya udah tuh drama aging-agingan ya. drama flek hitam, drama pori-pori besar. Nah, itu salah satunya karena terjadinya penurunan hormon dan penurunan kolagen juga, seperti itu. Ya, bagus banget. Berarti ayo yang udah mulai ada flek hitamnya segera dirawat.
wajahnya. Lanjut ya dok. Nah, bisa banget diatasin. Jadi benar-benar kalau ke dokter itu pasti dilihat ya, konsultasi, terus juga dikasih perawatan skincare yang memang sesuai dengan jenis kulit, dan terutama pemakaian krim malam sih. Krim malam sama sunblock tuh yang paling benar-benar crucial things. Jadi jangan salah pilih sunblock, jangan salah pilih krim malam gitu. Terutama untuk kalau yang banyak flek-flek ya, mau nggak mau kita harus pakai yang ada unsur retinolnya, yang untuk unsur vitamin C-nya juga gitu kan, unsur niacinamide-nya yang untuk menjaga kelembaban, seperti itu sih. Jadi memang jangan salah pilih skincare, harus benar-benar kenal dengan diri kita sendiri. Waktu itu sudah dibahas ya yang awal-awal gitu kan, sekarang kan udah lebih advance lagi live kita tentang aging ya. Menjawab ya Kak Aul ya. Kita lanjut dok, ini dari Ya. @_WNN. Nah ini bagus juga nih pertanyaan. Dokter menghentikan pemakaian produk anti aging saat terlihat hasilnya, apakah benar dok? Apakah kalau udah terlihat hasilnya kita harus stop produk anti agingnya? Itu kali maksudnya. Oke, jadi kalau menurutku, kalau misalnya kenapa harus dihentiin ya? Jadi kalau memang sesuai dengan kebutuhan kulit kita, misalnya kayak saya nih umurnya udah hampir di penghujung 30-an ya. Nah, itu ya saya terusin aja gitu. Paling kalau nggak mau pakai krim malam setiap hari itu bisa. Misalnya contohnya seminggu hanya 2 atau 3 kali saja untuk pemakaian krim malam anti aging. Nah, itu boleh banget diatur, tapi jangan di stop. Kenapa? Karena memang kebutuhan kita ya kebutuhannya aging, bukan kebutuhan jerawat lagi atau kebutuhan yang untuk anak SMA lagi ya. Jadi memang berbeda kebutuhannya gitu. Jadi kita fokus dengan apa yang kita butuhin dan kita maintain aja di situ gitu. Paling kalau misalnya aduh aku nggak mau tiap hari pakainya krim malam, ya memang juga dokter sendiri pun untuk pemakaian diri sendiri paling seminggu cuma 2-3 kali untuk krim malam gitu. Jadi memang nggak tiap hari, nggak perlu tiap hari juga gitu. Tapi yang penting wajib cuci muka tiap hari, sunblock tiap hari. Tapi untuk pemakaian krim malam, apalagi yang untuk aging ya, nah itu pemakaiannya memang mesti benar-benar diatur sih seperti itu. Kalau tiap hari kan kadang-kadang merah ya, tiba-tiba merah mukanya karena memang kata orang kan ngelupas atau apa gitu kan. Padahal memang kadang-kadang kulit kita memang perlu dikupas kulit matinya gitu. Karena kan memang seiring umur kita tuh sulit untuk regenerasi. Nah, that's why kita perlu produk yang untuk mengelupas juga biar kulit kita cerah seperti itu, selalu cerah. Semoga menjawab Kak Ayu. Lanjut, ini banyak banget yang udah tanya. Aduh, kita lanjut lagi dok. Ini dari Anissa Asastrorjo. Kandungan bahan anti aging apa yang cocok untuk segala jenis kulit? Apakah ada perbedaannya untuk jenis kulit berminyak atau kombinasi? Mohon penjelasannya dok. Nah, ini saya penasaran juga nih dok. Ada nggak Ya. kandungan Nah, kandungan bahan anti aging yang untuk segala jenis kulit, yang pastinya yang udah terkenal tuh retinol ya, teman-teman ya. retinol? Retinol, nah retinol itu adalah derivat ya, derivat vitamin A yang memang fungsinya untuk mencegah penuaan dini ya, dan dia juga membantu ngebooster kolagen. Terus juga dia ngebuang si epidermis yang sudah tidak berguna ya, pastinya dengan caranya ya membasmi yang ada di atas biar bagian bawah tuh tumbuhnya juga regenerasinya bagus dan cepat juga. Nah, memang kalau untuk bahan anti aging emang nggak bisa hanya satu macam, teman-teman. Jadi ada beberapa yang biasanya sih harus dikonsultasikan ke dokter ya, karena kan kita alerginya setiap orang berbeda-beda. Vitamin C juga bagus, tapi vitamin C adalah masalahnya, vitamin C itu tidak melulu cocok untuk semua orang. Kenapa? Karena vitamin C itu potensinya untuk bikin alergi sih biasanya. Kayak aku kadang-kadang kalau pakai vitamin C bentol tiba-tiba gitu. Ada beberapa pasien yang kasih vitamin C malah cerah. Jadi memang setiap orang alerginya berbeda-beda gitu. Terus niacinamide itu juga bagus banget ya. Terus kalau untuk di luaran pernah dengar bakucol ya, itu juga bahan anti aging juga ya. Bakucol. Nah, itu juga itu bahan terbaru yang lagi happening ya di kalangan teman-teman ini, pasti juga tahu itu untuk anti aging juga, yang biasanya untuk di sekeliling mata, terus di area senyum. Nah, itu juga bagus. Nah, produk-produk yang di luaran sana pun juga sebenarnya udah bagus-bagus loh, produk lokal brand itu untuk anti aging. Jadi memang benar-benar teman-teman nih memang perlu istilahnya trial and error, tapi kan jangan error mulu, duitnya sayang ya, mending konsultasi aja deh langsung ke dokternya gitu. Karena kan kalau beli mahal ya, terus coba nggak cocok, beli lagi mahal nggak cocok, jadi mendingan daripada buang-buang duit, mendingan langsung konsul aja ke dokter kesayanganmu ya, ini menurut dokter gimana ya gitu. Jadi memang biar nggak melulu untuk ngabisin duit. Kadang-kadang pasien tuh takut untuk konsul karena
takut untuk aduh aku malah nggak takut males habisin duit gitu-gitu. Padahal dengan mereka trial and error gitu kan ngabisin duit juga sebenarnya gitu. Kasihan, aku tuh malah sebenarnya kasihan gitu. Maksudnya beli gagal gitu kan sebenarnya itu ya sayang aja. Jadi benar-benar di sini pentingnya mengenali jenis kulit kita dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Udah itu aja sih sebenarnya. Gitu. Itu penting banget. Nah, ini masuk ke sini dok. Jadi teman-teman mungkin suka sebenarnya sebelum beli produknya atau ingin tahu nih produk apa, harus tahu dulu kondisi kulit wajahnya seperti apa biar tahu produk anti aging yang bagus untuk dia apa kebutuhannya. Nah ini ada yang minta nih dok spill, mungkin dok spill sedikit-sedikit. Dokter anti aging andalan dokter apa nih, bisa spill nggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa loh dok. Apa andalan apa? Andalan dokter apa nih untuk anti aging, boleh spill nggak dok? Kalau andalan aku pastinya andalanku retinol sama niacinamide itu sih paling raja sih. Kenapa? Karena memang retinol memang benar-benar dibutuhkan untuk kulitku yang sudah menuju ke hampir kepala 4 ya. Jadi memang itu benar-benar seperti apa ya? Seperti masterku lah gitu. Jadi kalau misalnya 1 minggu aja nggak ngolesin retinol tuh rasanya usem kulit. Jadi memang harus seminggu sekali, harus seminggu minimal 2 kali lah itu ngolesin krim malam yang mengandung retinol. Terus vitamin C juga sedikit-sedikit juga aku kasih seminggu sekali. Seperti itu sih. Jadi benar-benar fokusnya ke ingredients ya teman-teman ya. Jadi kalau kita membeli sesuatu produk, jangan lihat mereknya nomor 1 ya. Mereknya penting sih. Maksudnya gini, ada BPOM, ada jangan abal-abal juga. Maksudnya benar-benar yang di certified oleh BPOM, MUI juga. Jadi nah setelah kita lihat, oh udah uji coba, udah lulus nih dari certified BPOM dan MUI. Selanjutnya adalah PR kita lihat ingredientsnya gitu kan, dan lihat teksturnya juga gitu. Dan banyak sih sekarang kan ada di marketplace ya, banyak banget juga. Nah itu penting sih, lihat aja ingredientsnya apa gitu kan, yang sesuai. Kalau untuk anti aging sih pastinya harus ada unsur retinol, niacinamide ya, terus vitamin B, vitamin C. Nah itu sih pastinya. Oke, jangan dikasih tahu semua dok, nanti kalau mau tahu lebih lanjut konsultasi ya. Wakili kaum pria dok, saya munculkan nih. Boleh. Cowok-cowok nih dok sore ini dari @dwi_julianto26. Dok, biasanya sebagai laki-laki nggak mau ribet, bagaimana tips wajib skincare laki-laki agar tidak mudah penuaan? Gimana dokter? Oke, nah ini laki-laki agak lebih ribet ya biasanya. Biar kalau laki-laki, kalau untuk tergantung juga sih, kalau memang kondisi wajahnya tidak berjerawat, berarti kan nggak perlu ribet-ribet banget. Paling pemakaian sabun cuci wajah, facial wash, sunblock, sama serum aja. Serum yang bisa dipakai untuk malam hari atau misalnya apa ya, untuk menjaga kelembaban seperti pelembab itu bisa juga sih. Sekarang ada yang hybrid gitu, jadi serum yang bisa dipakai long day dan bisa dipakai untuk krim malam juga. Nah itu nggak apa-apa sih, itu aja hanya 3 biji itu nggak apa-apa untuk biasanya cowok yang untuk nggak terlalu repot ya. Tapi asal nggak jerawat. Kalau jerawat itu agak repot. Kenapa? Kalau jerawat itu kan kita harus nyobain jerawatnya, ada obat jerawat khusus, ada krim muka khusus, terus anti iritasi, segala macam ribet lah kalau untuk kulit jerawat. Jadi memang tidak bisa disamain kulit jerawat sama kulit orang sehat seperti itu. Jadi memang kalau kulit jerawat tuh kita masukin ke penyakit ya apa namanya, ya penyakit ya, karena kan memang itu dikarenakan oleh bakteri P. acnes ya. Jadi memang tidak bisa disamain dengan normal, kulit normal. Kita ngomong ini normal. Kalau untuk normal ya boleh pakai yang facial wash, terus yang sunblock sama serum yang untuk long day itu cukup sih gitu, selama nggak jerawat ya. Laki kayaknya masalah wajahnya nggak terlalu seribet perempuan ya dok ya, kayak tadi cukup Iya. akan awet. Kalau perempuan tuh banyak kayak semuanya diperhatiin ya. Nah ini teman-teman, oke, karena banyak banget yang pertanyaannya, ini aku tulis di kolom komentar. Teman-teman boleh simpan link prakteknya dokter Ika, jadi tinggal copy aja link ini, sp.tsdoc.com/miring dokter Ika Ayu ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung konsultasi sama dokter Ika. Nah sambil menunggu kita mau umumkan pemenang sambil milih-milih ya dok ya. Kita ada 3 pemenang. Nanti auto voucher sambil milih-milih, bah deg-degan, kita jawab dulu aja lah 1-2 dulu. Banyak banget. Nah ini mana ya? Oke ini aja deh. Saya coba. Ini dok dari @ayuwnn. Oke sebentar. Dokter, saya usia 27 tahun, anak 2, muka saya berminyak. Ini kasusnya spesifik nih dok.
Biar minyak tidak berjerawat, apakah nih? Apakah anti aging yang bagus untuk kulit saya, Dok? Mungkin ada rekomendasi, Dok? Kalau selama tidak berjerawat bisa sih untuk pemakaian, tapi kalau pemakaian retinol aman, niacinamide aman, tapi vitamin C jangan ya. Yang ada unsur vitamin C dan vitamin E itu baik dihindarin untuk anti aging. Gitu, karena kalau vitamin E itu bikin kulit makin oily dan bisa berpotensi untuk jadi jerawat gitu. Begitu pula dengan vitamin C. Vitamin C itu memang bagus tapi tidak spesifik untuk semua orang bisa pakai gitu, karena memang vitamin C memang mesti untuk orang yang tidak terlalu banyak riwayat alergi atau yang nggak lagi jerawat atau yang bukan untuk kulit oily, seperti itu sih. Jadi memang benar-benar hindarin yang ada unsur vitamin C, vitamin E ya, seperti itu sih. Kalau untuk retinol, vitamin B dan niacinamide itu benar-benar aman sih, seperti itu. Dan banyak kok produk sekarang yang memang benar-benar murni retinol gitu, retinol plus niacinamide itu banyak sih yang memang seringan itu aja sih kalau untuk masih umur 27 tahun kan dan nggak berjerawat pula gitu. Jadi mendingan cari produk yang anti-aging yang masih ringan-ringan aja gitu. Pertanyaan lagi deh, mumpung lagi baik nih. Ini dari kakak underscore, Dok, apa perbedaan treatment anti-aging dengan treatment anti-wrinkle? Jenis treatment apa saja yang bisa dilakukan untuk anti-aging? Nah, ini kita mau bahas fokus ke treatment ya, Dok ya. Mungkin boleh kasih Oke. informasi. Nah, kalau anti wrinkle itu salah satu menu di treatment anti aging. Jadi sebenarnya anti wrinkle itu menjadi bagian dari anti aging. Tapi kalau anti aging itu tidak melulu untuk anti wrinkle. Tapi kalau anti aging itu lebih luas lagi sih, spesifik, lebih luas lagi bagiannya, nggak hanya wrinkle, tapi memang untuk ke macam-macam lah, kelembaban segala macam gitu. Tapi kalau untuk wrinkle itu menjadi salah satu bagian dari anti aging gitu. Jadi kalau untuk anti aging biasanya treatmentnya sih yang paling sering adalah ya kerutan ya pastinya ya. Kalau untuk injection mungkin ya untuk yang pertama kali teman-teman kenal pasti botox pastinya. Itu untuk menghilangkan wrinkle secara instan, secara cepat dan tidak ada efek sampingnya gitu kan. Asal dilakukan oleh dokter yang kompeten, itu aja sih teman-teman. Dan itu memang nggak ada efek samping, paling memang hanya butuh di retouch 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali gitu. Tapi kalau untuk kayak dokter yang banyak berekspresi, yang mungkin lah 1 tahun sekali ya, mungkin 4 bulan juga udah lenyap gitu ya, lo lantah ya. Terus kalau untuk itu sih yang paling tercepat untuk treatment anti wrinkle. Nah, tapi kalau untuk masih 27 tahun, saya rasa sih belum terlalu butuh kayak suntikan botulinum toksin atau untuk melumpuhkan apa ya bagian-bagian yang berkerut, tapi lebih kepada yang tightening aja, say. Jadi kayak misalnya yang pernah kita tahu RF ya paling sering ya, radiofrekuensi atau eksilis atau termas atau nah itu paling sering teman-teman tahu tuh. Nah, itu bagus banget juga untuk menjaga biar kita tetap apa ya kenceng dan awet muda pastinya gitu. Dan disesuaikan dengan budget kamu gitu ya. Jadi memang kadang-kadang aduh aku cantik kok mau cantik mahal banget ya, nggak juga sih, banyak juga klinik-klinik kecantikan yang harganya tidak terlalu mahal tapi menjanjikan hasil yang maksimal seperti itu dengan alat-alat yang proper. Banyak kok, banyak banget gitu. Jadi memang tidak melulu cantik itu harus mahal atau yang berbintang 5, 5, 6, 7, 8 enggak ya. Seperti itu. Ini penting, jadi teman-teman nggak perlu langsung takut, panik. Aduh, Dok, kalau cantik mah emang punya budgetnya harus banyak. Jangan, nggak perlu khawatir, dokter memberikan konsultasi yang hemat di kantong buat kita semua. Jadi benar, konsul kadang-kadang gratis ya, balas DM gitu kan, tuh gratis itu kan. Dokter juga ngelayanin DM, terus juga ada Diasdoc juga ya. Jadi kalau teman-teman mau konsul dengan harga yang tidak terlalu mahal, mursidah ya, mau nanya apa aja bisa juga di situ. Terus banyak sih, banyak banget apa ya cara untuk menuju kecantikan tanpa harus mengeluarkan budget yang besar seperti itu. Yang penting mau dulu deh pokoknya. Syaratnya tuh mau dulu deh, bener nggak teman-teman ya? Cantik tuh nggak perlu banyak banyak syarat, yang penting mau dulu deh. Kalau mau dulu udah ada, pasti ada jalan deh. mau sama usaha, kan banyak yang mau. Siapa yang nggak mau cantik, Dok? Masalahnya mau usaha kan? Iya. Pasti semuanya mau cantik ya, apalagi sekarang tuntutan ibu kota ya, yang mau ngelamar kerja mesti cantik ya, ketemu calon mertua mesti cantik ya, ketemu calon pacar mesti cantik, kan nggak mungkin foto sama mukanya aslinya beda ya kan, gitu kan, itu udah kena mental dulu, loh kok beda ya gitu kan, nggak mungkin gitu juga teman-teman ya.
weekend kan dok ya, jadi perawatannya harus bagus nih teman-teman. Jadi kalau weekend jalan sama teman, sama pacar, sama keluarga, enak dilihat gitu wajahnya. Nah dok, Benar. pemenang, nah teman-teman siap-siap nih pemenangnya, saya akan umumin. Harap nanti menghubungi DM langsung Yesdok, tapi syaratnya harap follow Instagram Yesdok @yesdok_id, dan jangan lupa tunjukkan kalau kamu sudah install aplikasi Yesdok, penting ya. Saya akan